Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi bersama saya di channel Entry Consulting, channel edukasi dan konsultasi. Mohon maaf sebelumnya karena beberapa hari kita tidak upload video ya, karena memang saya lagi ada kerjaan dan kemarin-kemarin juga kualitas suara dari videonya juga kurang bagus. Jadi kita membenahi dulu untuk sound dari videonya. Mudah-mudahan untuk video-video selanjutnya dan video hari kali ini soundnya akan lebih baik lagi. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya, teman-teman bisa lihat di sini ada kita lagi membuka sebuah Excel, Microsoft Excel itu untuk daftar hutang atau detail hutang atau list hutang. Teman-teman bisa menyebutnya bebas ya dengan nama apa saja. Yang pasti ini adalah sebuah Excel atau kertas kerja Excel untuk melihat hutang. Baik itu mulai dari total hutang, tanggal invoice, tanggal hutangnya, total pembayaran kita, jatuh tempo, sisa hutang ataupun umur hutangnya gitu. Nah, di sini bisa lihat ya. Di sini adalah aplikasi yang sudah jadi atau kertas kerja yang sudah jadi yang sudah saya buat. Ada summary juga. Di summary ini kita bisa lihat hutangnya itu mulai dari umur hutang, hutang jatuh tempo, hutang belum jatuh tempo, dan umur hutangnya. Summary hutangnya. Nah, di sini ini kita datanya masih di masih kita buat rekayasa. Jadi bukan data yang sebenarnya. Ini ada database, sheet pertama ada database, sheet ada master list, vendor dan supplier. Terus di sheet kedua ada detail hutang. Ini adalah kertas kerja kita. Jadi di sini adalah kertas kerja yang jadi acuan kita untuk membuat hutangnya atau list hutangnya. Nah, dalam tabel ini nanti akan bisa dilihat informasi-informasi yang informatif ya, yang lebih yang dibutuhkan untuk seorang accounting ataupun admin accounting atau bagian finance untuk yang megang account payable ataupun yang ngurusin hutang-hutang si perusahaan. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita mulai aja. Ini kita bikin kertas baru dulu ya. Kertas baru. Yang ini kita close dulu aja ya. Oke. Nah, ini kita udah punya kertas kerja baru. Di sheet pertama, saya langsung aja kita bikin nama di sini adalah database. Oke, database ini kita buat sebagai dasar untuk membuat kertas kerja di detail hutang dan summary. Nah, di database ini ada nama vendor, ada kode vendornya atau nama supplier atau kode supplier ya. Terus ada term payment-nya atau term of payment lah gitu ya, jatuh temponya pembayaran hutang dari si vendor-vendor ini gitu. Maaf, maksudnya jatuh tempo yang dari kita pembayaran ke vendor. Jadi kita biasanya sebelum kita kerjasama dengan vendor atau supplier, kita biasa bikin kontrak kerjasama. Itu untuk mengatur atau membahas mengenai term pembayarannya, berapa lama jangka waktu kita bisa membayar atau bisa kita hutangi gitu. Terus ada jenisnya juga di situ. Nah, yang tadi ya di Excel tadi kita buat itu untuk laporan hutang perusahaan atau usaha yang manufaktur. Dan ini bisa teman-teman gunakan juga untuk di perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang. Tergantung nanti teman-teman mengelolanya. Bisa di custom ingin misalnya bidang usaha dari perusahaan teman-teman itu yang teman-teman bina itu adalah perusahaan dagang. Jadi otomatis tidak ada bahan baku dan tidak ada bahan penolong. Setiap pembelian barang yang secara kredit atau pembelian secara hutang biasanya itu langsung barang jadi. Nah, yang tadi itu kan kita ada bahan baku, bahan penolong. Itu untuk perusahaan manufaktur. Tapi untuk contoh yang kali ini kita bikin sama dengan yang sebelumnya karena kita mau bisa kalau untuk di perusahaan manufaktur itu lebih kompleks lagi ya. Jadi nanti ada di summary-nya itu ada pengelompokan untuk hutang bahan baku, hutang bahan penolong, hutang store use, hutang lain-lain ataupun overhead-nya juga gitu kalau ingin ada yang hutang ya ke overhead ya. Tapi setahu saya kalau overhead sih itu biaya listrik, biaya air atau biaya tenaga kerja langsung itu kayaknya tidak ada yang hutang ya. Oke, lanjut aja ya, kita bikin database dulu. Pertama kita bikin nama PT-nya itu PT Maju Dagang. Sama seperti contoh-contoh sebelumnya kita bikin nama PT Maju Dagang ya. Terus kita bikin di sini namanya master list vendor dan supplier. Oke.
kita blok 16. Seperti yang sebelum-sebelumnya, kalau kita mulai bekerja di Excel, kalau saya bikin tabelnya dulu. Kita rapikan dulu tabelnya. Nomor, terus ada kode, vendor, dan supplier. Maaf, supplier. Terus ada termnya, ada jenis. Terus di sini ada informasi rekening. Ya betul, informasi rekening. Di informasi rekening ini ada banknya apa, nomor rekening, nama, dan cabang. Tuh. Oke, kita rapiin dulu. Untuk tabel ini teman-teman bisa bikin sesuai teman-teman ya, sesuai desainnya teman-teman. Pengennya seperti apa, sukanya seperti apa gitu. Jadi nggak harus terpaku dengan tabelnya yang saya buat. Kalau saya membuatnya ya sesuai dengan selera saya gitu. Kalau saya sukanya seperti ini, saya bikin seperti ini. Yang penting tabel yang teman-teman buat atau kertas kerja yang teman-teman buat itu mencerminkan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi bagaimanapun cara teman-teman menampilkannya, selagi itu masih menyampaikan informasi atau requestan dari pimpinannya seperti apa dan cocok ya, teman-teman bisa buat. Oke, kita kasih warna aja dulu. Saya bedain ini atau samain aja. Oke, nggak masalah sih, samain aja ya. Oke, nih nomor, kode, vendor dan supplier, term, jenis, informasi rekening itu bank, nomor, nama, cabang. Oke, di sini sudah, database sudah ya. Oke, database-nya kita rekayasa dulu aja ya. Database-nya itu kita rekayasa. Sebelumnya kita bikin dulu rumusnya untuk penomoran. Biasanya kalau di sini ada vendor atau supplier yang sampai ratusan atau ribuan. Seperti video-video sebelumnya, di nomor ini kita akan buat secara otomatis. Jadi setiap teman-teman isi di kode ini, di kolom kode, kolom dan baris kode ini, nomor akan otomatis terisi. Sama dengan if buka kurung. Oke, jangan lupa setiap pembuatan rumus yang otomatis di kolom C8, kolom dan baris C8 yang terakhir ya, bagian terakhir ini, itu diabsolutkan. Absolutkan untuk kolom B8, kolom B dan baris 8 gitu. Supaya nanti ketika kita tarik rumus itu tetap sama. Oke, ini kode. Kode supply dan kode vendor itu teman-teman bisa bikin sesuai dengan pengkodean atau penomornya teman-teman masing-masing. Kalau saya ini bikin untuk yang biasa aja dulu ya, kita bikin kodenya VS, vendor supplier gitu, 001. Oke. Nah, ada berapa vendor? Kita bikin sampai 10 vendor. Ada 10 vendor atau 10 supplier untuk ini ya. Ya tergantung teman-teman nih, ada berapa vendor atau ada berapa supplier. VS 001 kita bikin namanya vendor dan supplier 01. Oke, ini namanya ya teman-teman tinggal ganti ya. Jadi ini hanya data fiktif, kita hanya bikin rekayasanya. Di sini ada term ini kesepakatan antara masing-masing vendor. Misalnya dengan vendor dan supplier 01 ini, term paymentnya 30 hari. Di sini ada 20 hari, di sini ada 15 hari, di sini ada 7 hari. Oke. Terus di sini ada misalnya 45 hari, di sini ada 30, di sini ada 30, terus ada 45, ada 7, ada 15. Ya. Ini kita rekayasa, tergantung dari masing-masing supplier dan vendor ya, berapa lama yang dikasih jatah untuk kita bisa hutangi. Nah, jenisnya. Di sini tadi saya bikin ada 3 jenis.
Nah, kita bikin juga sama ya 3 jenis. Caranya kita blok jenis, terus kita masuk ke data. Mungkin di video teman-teman tidak terlihat ya. Di sini kita pakai data validasi supaya nanti teman-teman bisa tinggal pilih data-data apa aja yang jenis apa aja yang bisa teman-teman masuk. Pertama bahan baku. Terus kita pilih ada tambahan bahan penolong. Terus ada lainnya. 3 jenis aja. Oke. Nah, di sini sudah ada tombol untuk milih. Ada bahan baku, bahan penolong lainnya. Terus di sini ada bahan baku, bahan penolong lainnya. Misalnya nih, ini bahan baku. Untuk ini kita cepat aja ya. Di sini kita ambil bahan penolong. Jadi yang supplier vendor 05 itu adalah bahan penolong. Terus di bawahnya itu yang 2, yang supplier 9 dan supplier 10 itu adalah lainnya. Tuh. Oke. Kita save dulu ya, nanti takutnya hilang nih ya. Dokumen 1. Oke. Nah, di database sudah selesai nih. Kita udah bikin database-nya. Kalau teman-teman ini bikin database itu di perusahaan real, teman-teman bisa tinggal ganti kodenya dengan kode atau penomoran yang mengikuti di perusahaan teman-teman. Terus dimasukin nama vendor, nama suppliernya, terus pembayaran. Jika tidak ada, teman-teman bisa kasih 0. Berarti 0 ini adalah tidak dikasih term payment. Bisa jadi ini adalah pembelian cash. Tapi bagaimana? Apakah bisa kita masukkan ke dalam tabel hutang? Secara konsepnya sih tidak bisa, karena kan berarti tidak ada hutang. Tapi untuk merecord seluruh pembelian teman-teman, jadi teman-teman mau bikin nih, setiap pembelian bisa direcord di sini nih, di Aging Happy ataupun di daftar hutang ini. Bisa, teman-teman bisa kasih 0. Tapi kan secara teorinya ini tidak masuk ke dalam pembelian atau pembelian kredit ya, atau hutang ya, karena statusnya ini termnya 0. Berarti teman-teman bayarnya cash gitu. Tapi kalau teman-teman mau bikin untuk bisa melihat semua pembayaran bisa. Jadi nantinya jenisnya sini teman-teman bisa ngasih tambahan di sini. Insert lagi itu kategori. Nah, kategori. Berarti tabelnya itu tidak masuk kategori bukan tabel hutang jadinya ya, tapi di sini jatuhnya adalah tabel pembelian. Tadi ada kategorinya, ada pembelian cash ataupun kredit gitu. Jadi yang 0 tadi misalnya yang ini bisa jadi 0 karena dia pembeliannya cash gitu. Teman-teman bisa rubah sendiri tergantung kebutuhan. Jadi bisa diimprove ataupun bisa dimodif lagi ya tabel-tabelnya ya. Nah, saat ini kita bikin ini dulu aja. Terus di database sudah selesai, kita pindah ke sheet 2. Di sheet 2 ini kita bikin namanya tabel hutang. Oh, bukan tabel hutang, kita bikin detail hutang ya. Detail hutang boleh juga sih tabel hutang, tapi kalau mau bikin detail hutang juga bisa gitu. Seperti biasa, kita bikin tabel dulu, kita rapiin. Oke, kita ambil namanya sama dengan yang database. Terus di sini kita bikin namanya detail hutang. Besar menjadi 16. Oke. Terus di sini kita kasih nomor, terus vendor dan supplier, keterangan, terus ada jenis, ada term. Kita langkahin 2 supaya terbatas. Invoice, di invoice ini ada informasinya, tanggal, nomor invoice ya, INV. Terus ada tanggal, jumlah. Nah, bagi yang membeli ke perusahaan yang dikenakan PPN, kita kasih PPN juga, masukkan. Terus ada lainnya, jika ada yang mau memakan materai ataupun biaya admin atau apa ya bebas ya, ini biaya lainnya kita masukin sini. Terus ada total invoice. Terus ada kita bikin jatuh tempo. Di bawah jatuh tempo ini kita bikin tanggal jatuh temponya, terus sudah berapa lama, atau berapa lama lagi akan jatuh tempo, atau sudah berapa lama yang jatuh tempo gitu. Terus masuk ke pembayaran. Di
pembayaran tuh ada tanggal kapan kita pembayarnya, tanggal pembayaran dan jumlahnya. Maaf, jumlah. Habis jumlah ada sisa hutang. Sisa hutang sini belum jatuh tempo, terus ini jatuh tempo. Nah, terakhir kita masuk ke umur hutang jatuh tempo. Umur hutang jatuh tempo. Oke, maaf, jatuh tempo itu ada 7 hari, ada 14 hari, terus ada lagi 21, 30, 60, 14, 21, 30, 60, terus 90, 180, dan 365 hari. Oke. Nah, kita rapi dulu ya. Ini kita udah selesai nih bikin nih judulnya atau headernya. Judulnya di headernya ini kita bukain dulu di sini buat tanggal nanti nih. Hari dan tanggal. Oke, kita bikin dulu ya. Rapiin dulu. Jenisnya berarti ada jenisnya panjang segini, temennya segini cukup. Terus ini sama ini kita kasih kecilkan. Invoice itu ada nomor invoice, tanggal, jumlah, oke. Total invoice kita besarin 15 juga. Terus maaf, di sini salah kecilin. Tanggal 12/86. Oke, sama. Terus ini kita kecilkan lagi. Pembayaran tanggalnya kita ganti. Inilah. Save dulu. Oke, untuk video kali ini kita lanjut ke part 2 ya, karena terlalu panjang, jadi kita kasih di part 2-nya ya. Sekian dulu video part 1. Jangan lupa di like, di komen, di share, terus di subscribe juga channelnya. Bagi yang tidak ingin ketinggalan lagi, jangan lupa juga tekan loncengnya. Terus untuk kelanjutannya jangan lupa dinonton video-video selanjutnya nih. Jadi untuk part 1 kita cukup di sini dulu ya. Sampai jumpa.